Lemak atau lipid merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, unsur hidrogen, dan oksigen, dan merupakan salah satu nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Mengapa? Karena dapat menyediakan energi sebesar 9 kilokalori per gram dan dapat melarutkan vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K, serta dapat menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dapat dibagi menjadi dua, yaitu asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar, sedangkan lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar. Lemak dan minyak merupakan senyawa lipida yang sangat banyak ditemukan di alam. Perbedaannya terdapat pada bentuknya. Lemak itu bersifat padat, sedangkan minyak itu bersifat cair. Lemak tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Lemak sebagai bahan makanan itu sangat berperan penting karena kandungan kalorinya sangat tinggi. Oleh karena itu, sangat penting dikonsumsi oleh orang-orang yang pekerjaannya itu tergolong berat. Selain itu, lemak dalam bahan makanan dapat memberikan cita rasa kelezatan yang lebih menarik. Nah, apa sih fungsi lemak itu dalam tubuh kita? Jadi, fungsi lemak dalam tubuh kita itu sebagai sumber energi utama. Yang kedua itu sebagai pelindung tubuh pada temperatur atau suhu rendah, sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Salah satu penyusun vitamin dan hormon, sebagai pelindung alat organ vital, bahan penyusun asam folat, dapat menahan rasa lapar. Adapun bahan makanan yang mengandung lemak itu yaitu minyak kelapa dan minyak sawit, mentega, keju, es krim, lemak hewan, daging, minyak ikan, biji-bijian dan kacang-kacangan, coklat, serta susu. Metode Soklet merupakan metode yang kuantitatif untuk menentukan kadar lemak pada bahan pangan. Metode ini dilakukan dengan cara melarutkan sampel pada bahan organik yang telah dipanaskan, sehingga komponen di dalam sampel dapat terisolasi dengan sempurna dan menemui berat lemak. Prinsip dari metode Soklet yaitu lemak diekstrak dengan pelarut lemak yang bersifat nonpolar seperti petroleum ether, petroleum benzena, dan lain-lain sebagainya. Kelebihan dari metode Soklet ini adalah sampel teretraksi secara sempurna dan proses ekstraksinya berjalan dengan cepat. Pelarut yang digunakan sedikit. Kurangannya adalah tidak dapat digunakan pada sampel yang tidak tahan panas. Metode Weibull ini adalah ekstraksi lemak dengan pelarut polar setelah sampel dihidrolisis dalam suasana asam untuk membebaskan lemak yang terikat. Metode baku adalah metode yang digunakan untuk menunjukkan kadar lemak pada produk jenis makanan. Prinsip kerja metode ini adalah dengan menambahkan H2SO4 pekat atau asam sulfat pekat ke dalam sampel yang telah ditimbang untuk mendestruksi protein dan merusak lapisan yang mengelilingi droplet lemak. Hal ini akan menyebabkan lemak di dalamnya bebas. Kemudian pada kondisi panas antara 55 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius, lemak disentrifug atau dikocok pada sumbunya. Hal ini menyebabkan lemak cair naik ke leher botol baku. Dan pada leher botol baku terdapat skala. Skala ini menunjukkan persen lemak dalam sampel yang diukur. Metode Goldfish. Prinsip kerja metode Goldfish adalah dengan memasukkan sampel yang telah dihaluskan dalam simbol dan dipasang pada tabung penyangga yang pada bagian bawahnya berlubang. Bahan yang digunakan ditempatkan dalam beker gelas yang ada di bawah tabung penyangga. Bila beker gelas dipanaskan, uap pelarut akan naik dan dinginkan oleh kondensor sehingga mengembun dan menetes di atas sampel. Ini akan terjadi terus-menerus sehingga bahan akan dibasahi oleh pelarut dan terekstraksi.
Selanjutnya akan tertabung kembali ke dalam beker gelas. Setelah ekstraksi selesai, sampel berikut omengganya diambil dan diganti dengan beker gelas yang ukurannya sama dengan tabung penyangga. Pemanasan dilakukan kembali sehingga bahan pelarut akan diuapkan. Uji kelarutan lemak. Lemak termasuk dalam golongan lipida, di mana sifat lipida tersebut adalah daya larutannya dalam pelarut organik atau sebaliknya ketidaklarutannya dalam pelarut padat. Untuk pengujiannya, bahan yang digunakan ialah minyak kelapa, alkohol, aqueous, kloroform, ether, dan Na2CO3. Untuk alat-alatnya yaitu tabung reaksi, penjepit tabung, pipet ukur, dan pipet tetes. Untuk prosedur kerjanya, pertama, siapkan 5 tabung reaksi dan pastikan tabung reaksi tersebut dalam keadaan yang bersih dan kering. Kemudian, isi kelima tabung tersebut dengan aqueous, alkohol, ether, kloroform, dan Na2CO3 sebanyak 1 ml. Kemudian, tambahkan pada setiap tabung 2 tetes minyak kelapa. Kemudian, kocoklah sampai tercampur rata. Kemudian, biarkan beberapa saat dan amati sifat kelarutannya.